Halo, kembali lagi bersama saya Kante Putra di acara Topi Merah, topik inspirasi dan motivasi persembahan dari Bali News ID. Episode kali ini Bali News ID sengaja mengundang lagi yang lagi viral belakangan lagi dan lagi berdebat panas di media sosial. Haji Duarte. Om Swastiastu, Swastiastu, Bang. Haji. Swastiastu, warganet dimanapun berada dan pemirsa Bali News ID dimanapun berada. Oke. Ya, Selamat datang kembali di studio kecil kita, ya, Haji. Ini terima kasih. belakangan yang lihat viral sekali antara Hmm, Aji. Ini sebenarnya bukan ke personal ya, hmm, tapi jadi ranahnya ke personal. hmm, Dari mulai viralnya postingan tentang ya usahanya Anandanya Aji. hmm. Apa yang terjadi itu, Ji, sebenarnya? Iya, jadi ceritanya itu tidak bisa dilepaskan dari kegiatan saya yang sangat kritis untuk membongkar jaringan-jaringan pengoplos ini, Hmm. para mafia di balik ini. Jadi sangat mungkin kemudian banyak yang gerah. Bayangkan itu Pak Kandi, yang di Siut kita bongkar lalu tutup. Yang di Hmm. Keramas kita bongkar lalu tutup. Hmm. Yang di Sobangan kita bongkar lalu tutup juga. Hmm. Yang paling besar itu Desa Buahan Tabanan ini hampir 20 hari itu tutup. Nah, kemarin 3 hari lalu toh yang hari ini viral itu yang saya samberin ke sana ke Sembung. Sembung ya, Nah, yang terakhir. kemudian ditutup. Ya. Artinya apa? Ini kan ada orang yang marah sama saya. Gila ini apa Putuarto kok ngacak-ngacak ke apa namanya dalam tanda kutip kegiatan saya ini gitu kan. Hmm. Nah, pastilah mereka gerah. Hmm. Lalu kemudian menghubungi sangat mungkin orang-orang yang bisa dipakai untuk menyerang saya secara Ini pribadi. Nah, Aji nggak khawatir tentang hmm. ya Nah dulu saya lanjutin dulu. Nah, ya. datanglah kemudian yang dari CCTV di apa namanya CCTV di laundry anak saya itu Ah, ah. kelihatan begitu saya cross check ke sejumlah sumber, oh nama aliasnya, nama aslinya. Oh, Akhirnya orangnya aja tahu. orangnya, Orangnya orangnya Aji ada fotonya kan di sana, ada yang ininya, Aji ada posting kemarin ya ada ada CCTV. dari CCTV, oke. Oh dia juga ngakui kok. Ya Hmm. makanya akhirnya banyak yang memberikan informasi teman-teman wartawan yang baik-baik kan, yang beri Hmm. informasi. Oh ternyata orang ini kemudian merangkap sebagai direktur utama media online sekaligus kalau tidak salah pemimpin redaksinya juga, tapi tidak ada NIB-nya, tidak ada NPWP-nya, tidak terverifikasi di apa Dewan Pers gitu kan. Artinya boleh disebut ini media ini kan media abal-abal, media bodong lah gitu kira-kira. Hmm. Tidak cukup sampai di situ, dia ternyata dilaporkan bahkan sampai 20 laporan di Polda dari teman-teman yang memberitahu saya ini atas dugaan menggunakan profesi sebagai jurnalis untuk memeras orang. Itu ini lagi laporannya lagi di Polda ini, kawan-kawan lagi sedang akan follow up itu. Hmm. Nah, yang juga sangat mengejutkan saya, ternyata setelah saya browsing, ternyata oknum ini pada 2013 pernah dipidana menjadi residivis kasus penculikan anak bersama 4 orang yang lain dan dia otaknya gitu. Sekarang saya tanya Pak Kandi, orang dengan rekam jejak yang sangat buruk seperti ini tiba-tiba berbaju jurnalis lalu menyerang saya, apa motifnya? Sederhana kan? Hmm. Ya, patut diduga motifnya ya terima setoran dari sana sini, habisi Putu Arte dengan berita apapun. Tapi karena mereka tidak bisa mencari jejak buruk saya di banyak tempat, anak saya diutik kemudian tuh. Hmm. Nah di sana, nah anak saya laundrynya kecil. Kebetulan saya harus cerita sedikit. Anak perempuan saya yang kedua itu kerja di BUMN di Jakarta di bagian legal. Ini anak pertama laki-laki. Saya sudah memang arahkan, sudahlah biar bahasa saya, biar kepalamu, otakmu tidak ada yang menyuruh berpikir, biar bebas, biar mulutmu tidak ada yang menyumpal untuk bicara ini itu, biar kamu Hmm. bebas, kamu harus jadi pengusaha, jadi wira swasta. Bekerja, cari uang sendiri, sehingga tidak orang lain tidak mengatur kehidupanmu gitu, sama seperti yang bilang sama seperti Papa Ya. ini. Nah, akhirnya salah satunya laundry yang ada urusan 3 kilogram juga punya apa namanya distribusi JNE ini yang di sebelah ini kan dia yang punya nih Hmm. yang itu JNE kemudian di JNE ada 2 kemudian ada toko listrik bisalah dia hidup menghidupi istri dan 1 anak dan seterusnya yang ke depan ya mungkin setelah dia mulai pengalaman urusan begitu mulai kita tingkatkan grade-nya usaha yang lebih baik lah gitu Hmm. kira-kira. Nah
Ini kebetulan kecil, jadi pegawainya ada 3 seterusnya. Saya sempat tanya ke dia, Pak, kalau enggak pakai 3 kilogram ini tutup aja. Dikasih Hmm. hitung-hitungan. Ini. Enggak, cuman antara 3 sampai 5 juta saja. Paling banyak 5 juta per bulan di situ untungnya. Dan pertanyaan sederhananya kan begini, ini kenapa mempersoalkan satu itu? Di situ ada 11 laundry itu di Oh, jalan itu dan semuanya 3 kilogram. ada banyak laundry Ada di banyak situ. laundry 3 kilogram Kenapa semua. hanya satu Ya, punyanya ya kenapa cuma anaknya Aji satu? yang Ya, kena? dipersoalkan. Heeh. Dan lagian pula kan regulasinya mengatakan dalam konteks UMKM kan diizinkan menggunakan 3 kilogram. Dalam hal Konteks usaha UMKM, mikro regulasi dan aturan memungkinkan untuk itu. memungkinkan usaha mikro ya, usaha Ya. mikro dan menengah. Nah, pertanyaannya kalau laundry ini kemudian laundry dalam konteks hotel, Hmm. ya kan punya mesin sampai 6 segala macam, menengah lah dia. Iya. Nggak layak lah dia. Tapi laundry ini cuma 1-2 mesin gitu. Yang harganya 1 kilo cuma 5.000, 6.000. Apa kita sebut dia usaha menengah? Pasti usaha mikro. Masih mikro. Ya, sama saja dengan yang di sebelahnya itu dagang babi guling gitu kan. Sama itu levelnya gitu. Orang beli babi guling aja 25.000 satu porsi itu. Ya. Orang bawa 1 kilogram itu 5.000 gitu. Kan levelnya sama. Jadi sudahlah, dia tidak temukan itu. Sampai kemudian dia datang juga ke pemukiman saya. Hmm. Nanya ini itu. Lalu bikin isu. Pak Putu disukai, tidak disukai, sampai dia keluar dari kepengurusan pura, dia bilang. Ini kan Itu di posting ya di media. diposting sama Ya. dia, satu paket itu diposting. Saya bilang, ini kan dia yang memelintir fakta. Hmm. Karena yang terjadi sebetulnya di kepengurusan di sana, di kepengurusan itu, saya malah posisi saya jadi penyarikan. Diminta jadi penyarikan. Nah, waktu itu karena mau pilkada, saya mau nyalon di Sulawesi Tengah. Ini 2 tahun ada di Sulawesi Tengah, penyarikan kan repot nih. Apalagi Ya. waktu itu mau merehab pura. Saya minta izin, bukan keluar. Saya minta izin mengundurkan diri dulu deh. Hmm. 2 tahun ini biar saya bisa fokus Sulawesi Tengah. Nanti silakanlah siapa yang melanjutkan, nanti begitu saya pulang lagi diminta bantuan lagi, saya pasti akan bersedia bareng-bareng. Konteksnya di situ. Saya beritahu dia, datangi saja sekarang itu di Tegal Mawar itu tempat kelahiran saya itu, cek Ya. di sana itu. Siapa Putuarte bilang. Aji, Saya kasih Aji tahu malah sekarang ngasih dia. tahu. Jangan hanya di situ Tegal Mawar, cek dia siapa dia gitu. Saya kasih tahu tuh. Ya. Sampai segitunya maksud saya, Oke. hanya ingin menghabisi saya gitu loh Pak Kande. Ada lagi satu, Hah? media online juga. Hah? Salah cara. Ternyata ini sedang berkasus, sedang dilaporkan karena dugaan pemerasan. Ada itu beritanya sekarang. Saya tanya kemudian, saya akan introspeksi diri kalau media online yang ada di Bali itu menyerang saya. Saya harus introspeksi diri itu. Bali News, apalagi misalnya Radar Bali, apalagi semua itu pasti saya introspeksi diri. Ini kan media-media yang kemudian tiba-tiba base camp-nya ada di Lombok, ada di Riau, ada di mana-mana Di gitu luar yang tidak, semua. di luar semua gitu yang ya Yang kita menyerang 17 tahun personal. pernah jadi jurnalis lah, sangat bisa membaca ini. Dipanggil lah orang itu kira-kira kan. Hmm. You habisi Putuarte. Ini setiap link yang you kirim kepada sekian media, sekian duitnya. Pasti dah. Seperti itulah. Nggak usah kita ini. Indikasinya Kalau seperti gara-gara ini. ini laporin aja sekarang ke polisi gitu. Gara-gara ucapan saya ini gitu kan. Indikasi itu kan sangat kuat gitu. Apa Aji tidak khawatir dengan serangan balik? Mungkin ya mafia migas ini yang masuk ke ranah ya, ke personal sekali. Tadi kan Aji sudah menjelaskan bahwa sudah mulai masuk ke anak, habis itu ke perumahan di situ. Nggak khawatir Aji? Sebetulnya tingkat kekhawatiran yang paling tinggi itu apa? Dibunuh toh? Dibunuh toh tingkat kekhawatiran yang paling tinggi. Bahkan sampai itu pun saya sudah sangat siap. Sudah sampai di level itu. Saya sudah ikhlaskan. Saya sederhana saja, bukan saya apa-apa gitu ya. Kita juga pasti akan mati kok suatu ketika. Clear kan? Ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya akan meninggal kita. Sekarang Apa gini Ji? Apa yang mendasari Aji mau mendalami tentang pengoplosan ini, pengoplosan gas ya, saya sebut aja pengoplosan LPG ini. Apa? Enggak tertarik dengan yang lain. Kenapa fokus ke sini? pada saatnya nanti juga akan yang lain. Tapi ketika bicara kenapa saya harus bongkar gas, Pak? Ada 3 peristiwa yang membuat saya tidak bisa tidur. Serius, satu hari itu saya tidak bisa tidur. Masih ingat nggak 18 orang meninggal Ya, yang di mana Ubung atau di mana? di Kargo itu? Di Kargo Kargo ya, di Ubung. Pak, beritanya kan bukan pengoplosan, Pak. Mau dibohongi kayak apapun, saya ke TKP, teman saya, kalian dusun di situ semua saya tanya itu pengoplosan. Kemarahan saya adalah
Ya, kemarahan saya adalah itu mati 18 orang. Lalu kita semua tidak peduli. Lalu pemimpin anggap itu nyawa ayam semua itu. Itu rakyat kita yang mati 18 orang. Dan kita biarkan. Lalu polisi menganggap, oh itu biasa-biasa saja. Kita semua sakit jiwa, Pak. Kalau kita tidak marah 18 orang mati gara-gara pengoplosan. Lalu yang jadi Kapolres tidak merasa tersinggung, tidak merasa terenyuh. Yang jadi bupati tidak, wali kota tidak merasa terenyuh. Yang jadi gubernur tidak merasa terenyuh. Aparat semua tidak merasanya, kepala desa semua. Kita semua, Pak, empatinya sudah terbunuh. Itu. Saya tanya, Pak, kalau saya ngomong gini saya langsung merinding ya. Kalau dari di antara 18 orang yang meninggal itu anak bapak, adanya Pak Wali itu, yang kebetulan melintas di situ, ledak, kena. Lalu kita marah. Nggak bisa, Pak. Satu nyawa rakyat kita itu luar biasa harganya. Saya tanya sekarang, 18 orang yang meninggal itu bagaimana keluarganya? Diurus sama negara nggak? Diurus sama polisi yang membiarkan kejadian itu, Pak? Cuma menghukum Sukojin sekian bulan itu. Ini kejadiannya agak jauh dengan peristiwa bulan Agustus kemudian yang saya rame. Saya waktu itu 1 hari nggak bisa tidur ketika bicara 18 nyawa itu. Saya juga kadang-kadang sering menyalahkan diri saya, Pak Kandil. Kenapa gampang terusik gitu ya? Akhirnya saya mencoba memaafkan diri saya. Kayaknya sih memang sejak mahasiswa kayak begini itu kelakuan saya, karakter saya gitu. Ada begini, makanya kalau dulu kemudian kita demo urusan tanah lot gitu kan, sampai traktor kita hadang gitu ya. Kita kadang-kadang setelah tua begini, oligarki kita lawan dulu gitu kan. Kalau sekarang kan gendo itu reklamasi. Tidak punya rasa takut dulu, ada demo begini kita lawan demo begini. Akhirnya saya kemudian memaafkan diri saya. Sudahlah, memang kita diberi fitrah untuk kemudian punya kepekaan, untuk kemudian punya peduli ya, kita nikmati saja. Nah itu, begitu 18 itu saya sudah marah. Tapi akhirnya 1-2 bulan saya masih sibuk sekali di Barito, di mana ngurusin di Papua, jadi konsultan. Nah barulah bulan Agustus, trigger itu muncul lagi. Ketika pada waktu itu langkah luar biasa kan. 2 kejadian beruntun di rumah saya ketemu 2 orang yang membuat saya tidak bisa diam lagi. Saya berlangganan makanan jadi ala Beleleng ya, jukut unis, sate lili, sudang lepot segala macam, lewat di depan rumah saya biasanya. Nah pagi itu jam 6 saya biasa pagi-pagi bangun lalu nyuci nyapu halaman begitu. Bu Cian kan ini namanya Bu Cening ya, mana ininya makanannya. Dia enggak sing masak lu jani ji sing hidang lu bumbu ini makanan ini. Dia bawa 2 gas dari luar. Sing man gas ya. Saya tahu ibu ini punya 2 anak, dia mengandalkan hariannya dari sana gitu. Tak langsung berpikir keras, ini awah ini sing megai, sing man bati 100.000 200.000 anaknya bisa sing ada penghasilan ini. Itu. Besoknya di lokasi yang sama ada ibu-ibu mungkin umur 70 tahun gitu, neng gas. Ini kebetulan ibu ini punya cucu karena menantunya sudah dalam tanda kutip sudah cerai. Kemudian yang ngurus cucunya 2 orang ini. Itu jam 5:30 gitu ya, masih gelap itu. Saya tanya bawa neng, Bu, adi peteng-peteng gini ngali gas kijen nih 700 meter jalan kaki sampai ke jalan raya nggak dapat gas. Karena saya tahu warung kan masih tutup gitu. Yang diko kan ada warung Madura buka, sih masih ada gas ya. Aduh, dari situ saya kemudian nggak bisa sudah ini. Saya ingin mengatakan 2 hari berturut-turut saya diberikan fakta yang membuat empati saya kemudian merasa terenyuh, nggak bisa ini. Saya kemudian mencoba membawa ke secara niskala, ini perintah ini, saya harus turun. Kemarin mati 18, kemudian 2 kali berturut-turut seperti ada vibrasi aura yang ingin menggerakkan saya, Putu Arte, kamu turun. Ini ada 2 kejadian sudah di depan matamu, sudah saya perlihatkan. Kamu turun, kamu yang bisa lakukan itu. Itu ceritanya, Pak. Makanya kenapa saya kemudian di bulan Agustus itu bergerak langsung. Apa yang saya lakukan? Saya cari 5 orang residivis. Orang-orang yang pernah dipenjara, masuk penjara karena pengoplosan segala macam. Senangnya mereka sangat membantu saya gitu. Membongkar sindikasi ini di mana. Jadi ya salah satu informannya aja mungkin itu. Kelima-limanya, Pak. Mantan-mantan residivis itu. Karena ada yang menarik kenapa mereka tertarik membantu siang. Mereka nongkrongin itu beberapa agen sampai bersedia tidak tidur gitu. Saya nggak kasih apa-apa demi Tuhan. Spesial pun enggak. Pak, Ujang nyak nulungin tiang.
salah satu yang di kawasan utara, salah satu desa di utara, saya tidak sebut desanya biar tidak ada masalah. Nyebut Ji, tiang sebetulnya hanya home industry gen deh, bahasa tiang lah, Yeah. home industry. Tiang ngoplos pribadi gen, tiang juga tiang tanah tiangnya sampai megade, madap dua ngare. Tiang pikir kan keluar masuk penjara, tiang persejak oknum polisi, persejak oknum jaksa, persejak hakim ini masuk penjara masih tiang Ji. Makanya tiang tawang nih rusak nih republik nih jani. Tiang dulungin bicara Ji nih. Ada lagi yang ngomong begitu. Jadi karena mereka merasa terpanggil itu, mereka ini. Tapi tiang juga yakinkan, saya katakan, Pak, saya tidak peralat Bapak gini. Nanti Bapak buktikan, saya tidak sedang untuk mencari jabatan apapun. Iya. Kalau ngomongin jabatan, Ji, bisa saja pihak dari, ya saya bilang aja mafia ini ya, mafia migas ini menuduh Haji atau menjadikan gas ini Batu loncatan. ya sebagai batu Kan sudah loncatan diserang atau tadi. kapitalisasi politik untuk jadi DPD, jadi Sudah- apa nanti gubernur atau apa Isu gitu. itu kan sudah dihembuskan. Jadi kan ada beberapa isu ini sekarang yang sedang diserang saya. Pertama isu mau ke DPD, kedua isu anaknya pakai 3 kilogram. Sekarang nih, Ya. baru 5 menit yang lalu ini sebelum kita podcast nih, Ya. isu Putu Arte tidak etis karena bicara keras di media sosial gitu kira-kira lah. Ya karena dia tidak bisa memotret saya dengan perempuan mana saya ke hotel gitu kan kira-kira gitu kan. Bahkan mungkin saya akan ditongkrongnya bisa. Saya sempat baca link yang Haji sampaikan tadi karena saya dapat juga ada beberapa itu sekarang mengarahnya ke komen-komennya netizen. Ya. Jadi seolah-olah kayak membenturkan Haji dengan netizen yang mungkin bicaranya agak keras gitu. Ya ada netizen yang diserang kemudian gara-gara mau mematikan mereka segala macam kira-kira begitulah, memanas-manasi dianggap gitu kan. Iya. Gini jawaban saya, DPD misalnya, saya kan sudah bilang di podcast, salah satu podcast itu, saya orang yang dalam tanda kutip secara ketatanegaraan tidak meyakini fungsi DPD itu. Ini kan sempat dipelintir ini, saya tidak suka sama Rai Mandre saat itu. Enggak ada urusan dengan teman-teman yang hebat-hebat berempat ya DPD di Bali, enggak. Dalam konteks secara personal nggak ada gini ya. Dalam konteks pemahaman saya sebagai mantan KPI Pusat yang mengerti sistem ketatanegaraan, maka posisi DPD RI dengan kewenangan yang sangat terbatas seperti sekarang itu membuang-buang APBN itu. Saya disuruh ke sana sama dengan saya tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Saya lalu kemudian dibilang, jangan nanti nyalon jadi DPR segala macam. Udahlah lihat saja. Sekarang habis podcast ini ada yang komentar, silakan nanti komentar saya akan lihat itu. Saya ajak taruhan deh itu. Kalau taruhan diizinkan 100 juta taruhan itu. Nah, kalau saya nyalon 2029 saya kasih 100 juta. Kalau saya tidak nyalon saya minta cuma 20 juta aja gitu. Ini bukan judi ya. Bukan judi ya. Nah, untuk menjelaskan Untuk apalagi umur saya sekarang sudah mendekati 60, Pak. Udah lah. Saya lebih nyaman ngomong cucu segala macam, kemudian mendedikasikan waktu saya. Itu tadi saya katakan, apa yang saya lakukan hari ini, itu mereka kan harus mengerti siapa Putu Arte dari sejak zaman mahasiswa. Tidak bisa ujuk-ujuk seperti sekarang lalu meledak-ledak. Enggak. Dia harus lihat posisinya sejak saya kuliah di kampus, aktivitas saya seperti apa, gerakan saya seperti apa. Berarti isu-isu itu udah langsung Haji bantah? Enggak, dulu kita masuk GMNI itu sudah seperti dianggap PKI zaman mahasiswa. Jadi anggota GMNI diseret-seret sama Intel di masa itu, udah biasa lah gitu. Jadi nggak perlu dengan isu-isu gas, mafia LPG segala Nanti macam ini. Sejarah akan mencatat. Kita kan contoh sederhana yang sudah paling real ini, kita teriak-teriak bolak-balik soal sampah, masih ingat nggak? Dua kali saya ingat di sini podcast. Di podcast yang lain saya 2 kali. Wow, gini. Kan saya diserang. Bunda Putri benar, Pak Kosta benar, segala macam. Apa yang terjadi ini hari? Semua statement saya benar toh. Iya. Dan Haji bilang kalau sampai ini ditutup, ternyata memang nggak ditutup. Clue yang saya mau bilang dari berbagai podcast itu satu hanya bisa dilakukan. Menunggu pesel, lalu dilakukan revitalisasi Suwung. Opsi yang lain tidak ada. Kan berkali-kali saya bertahan pada posisi seperti itu. Sekarang apa akhirnya? Pak Gubernur kan mengikuti jalan pikiran saya. Pak Wali Kota juga kemarin datang ke Menteri Lingkungan Hidup kan. Dan saya harus mengatakan hari ini saya angkat topi sama Pak Gubernur. Saya respect. Beliau akhirnya sadar. Walaupun beberapa kali salah mengambil kebijakan. Sudahlah kita lupakan itu. Kita dukung beliau sekarang ini hari kan. Untuk ini. Dan kita kejar nih menterinya ini. Kalau dia maksa sampai menutup Suwung tidak ada solusi kan. Jadi sudah pindah nih bolanya nih. Sekarang bola panasnya ada di kementerian nih. Di kementerian. Nah gitu misalnya. Untuk menjelaskan bahwa awalnya kan orang juga meragukan saya gitu-gini.
Tapi kan tidak usah jauh-jauh mencari bukti sampai itu. Nanti juga ketika bicara soal kapitalisasi politik misalnya, tunggu aja lah 2029. Kalau Oke. saya, Oke. satu hal yang mau saya katakan, kalau saya ini kapitalisasi politik, maka jalan pikiran saya adalah, saya pasti akan ambil dua orang sudah meminta saya jadi ketua partai di Bali, pasti saya ambil itu. Dan buktinya belum. Tidak akan. Tidak akan. Tidak akan. Bukan belum. Tidak Tidak Lihat akan. aja nanti. Makanya mudah-mudahan ini disimpan itu. Oke, apapun itu urusan personal Aji, entah nanti mau jadi politikus atau apa itu personal sekali. Ya. Tapi yang mau gini juga Aji, tergelitik dengan berapa hari yang lalu, 2 hari atau 3 hari lalu Aji kan sempat melaporkan ini ya temuan baru yang ada Sembung. ya yang ada di Sembung. Apa yang terjadi? Ya di Sembung itu ada beberapa informan kita, termasuk orang-orang di lapangan yang memberitahu saya bahwa di situ ada proses pengoplosan. Jadi setelah saya up yang ada di Sobangan itu, dugaan saya ini masih satu jaringan dengan di Sembung. Itu kemudian berlangsung. Saya sebenarnya berharap di Sembung itu bisa digerebek. Karena itulah pada malam itu saya chat juga Pak Wakapolda juga saya chat. Ajudannya juga saya chat. Itu bisa digerebek. Tapi Aji posting kayaknya itu saya ada... posting juga. Kenapa? Karena pengalaman bulan September, Pak masih ingat toh kasus di Keramas, kasus di Buahan itu saya tidak up. Ya. Saya tidak up, tapi saya laporkan resmi ke Polda. Apa yang terjadi? Bocor Pak malamnya. Dan tidak ada penggerebekan. Yang terjadi kemudian ada laporan intelijen, itu sudah ditutup. Bagi saya kan itu aneh itu loh. Yang lain-lain yang kecil-kecil gagah perkasa polisinya ini digerebek nih pelakunya segala macam. Itu yang paling gede di Buahan 20 arah. 5 truk bisa masuk di situ hanya ditutup, nggak ada pelakunya, nggak ada ini. Apa ini yang terjadi? Artinya ada oknum yang berbaju aparat yang melindungi mereka. Kalau ada begitu kan nggak mungkin bocor. Saya cuma berempat aja bertemu Pak Kapolda bertiga, saya sendirian, pejabat kepolisian ada 3, salah satu dari mereka pasti ngebocorin dong. Makanya malamnya itu langsung dikeluarin. Masih ingat ada video yang berjejer itu, truk-truk itu lewat. Itu baru keluar dari sarangnya itu. Ketakutan semua. Karena sudah diisukan, sudah dilaporin sama Putu Arte yang di Buahan itu gitu. Keluar semua itu. Nah, ini problemnya Pak. Makanya saya mengatakan karena apa? Gas itu kayak nafas kita Pak. Ya. Tiang ngomongin data sedikit ya. Berdasarkan data yang Aji miliki, bagaimana sebetulnya peta ketersediaan gas melon di Bali dan alurnya seperti apa sebenarnya? Sebelum masuk ke peta itu, kenapa saya concern problem gas ini? Karena gas itu saya identikkan dengan nafas kita sehari-hari. Oke. Pak di rumah ada gas loh. Iya. Ini pegawainya ada gas semua kan? Ada gas ya. Tidak ada minyak tanah kan? Karena ini komoditas tunggal Pak, sangat monopolis. Kenapa saya tidak tertarik urusan tajen gitu ya? Misalnya bongkar tajen atau apa? Mau tajen ada atau orang tidak terlalu banyak dirugikan di situ. Tapi begitu gas langka di semua tempat orang teriak kan karena tidak ada opsi. Iya. Tidak ada opsi minyak tanah, tidak ada opsi apa. Kan ini jahat ini kalau tidak dilakukan karena saking strategisnya komoditas ini gitu loh. Nah, itu yang kemudian membuat saya enggak bisa ini. Ini sama strategisnya ketika bicara kita dengan narkoba misalnya. Masa depan anak-anak kita gitu misalnya. Nah, kenapa kemudian saya merasa kalau kelasnya misalnya karena misalnya ada pengoplosan dikeluarkan solar gitu misalnya dibawa ke ke kapal-kapal itu tidak dijual ini. Solar dampaknya kan lebih sedikit lah. Artinya hanya sopir-sopir truk yang solar, oli. Ya. Kalau oli palsu itu jelas keras pengaruhnya karena tiap rumah tangga ada. Ini sama lah dengan gas itu ya. Nah, karena komoditas ini luar biasa kan nggak bisa dan kemudian 3 kejadian itu. Iya, yang kemarin. Yang tadi saya bilang 18 orang meninggal segala macam itu yang membuat saya tidak nyenyak tidur dan merasa seperti ada petunjuk saya harus turun ini. Kalau tidak ada tanda-tanda seperti ini mungkin saya tidak pernah. Jadi kalau data yang Aji punya, ada nggak data yang Aji punya? Bagaimana sebetulnya peta ketersediaan gas yang ada di Bali, terutama gas melon ini, gas melon yang ada di Bali. Kita kan ngomongin. Saya makanya karena bicara data, saya tidak berani ini ngarang-ngarang ya, saya baca aja ya. Pak, kalau di Bali itu sekarang ini ada SPBE, ya tempat pengisian gas itu dari berbagai tabung ya,
mulai dari 3 kg, 5,5, 12 kg, 60 kg itu ada 20 SPBE. 16 diantaranya melayani gas melon ini dari 20 itu. Dari Data pertama. 20 16 yang melayani. 16, oke. Nah, kemudian jumlah agennya, jadi di luar SPBE, agen PT-PT itu, ya termasuk kita di Batu Bulan ini kan ada PT-nya di sana, Ya, sebelah. yang di Celuk itu kan, Ya. itu ada 123 PT Pak, yang melayani gas melon, ya, yang melayani gas melon. Nah, jumlah pangkalannya di luar, di bawah PT ada namanya pangkalan, itu jumlahnya 4.792 sebali. 4.972. Ini semua data 2025 ya, Ya. data terbaru. Nah, kemudian berapa yang beredar di Bali gas melon itu? Kuotanya di 2025 231.192 metrik ton, atau kalau ditabungkan 3 kilogramnya 266.000 tabung 3 kilogram. Jadi kalau kita pakai bahasa truk Pak, Ya. di Bali itu beredar 475 truk gas melon 475 every truk day, ya every day itu. Nah, per hari. iya every day, banyak betul kan? Nah, sekarang kebutuhannya apa? Ini kan kalau menurut regulasi kan ada 4 kelompok sasaran nih Iya. yang harusnya dapat, kakak miskin, kemudian nelayan, kemudian petani dengan ini tertentu untuk traktor segala macam, kemudian UMKM, kelompok mikro, ya termasuk dagang bakso, dagang beceleng, termasuk laundry mikro segala macam, masuklah di situ. Nah, sekarang berapa jumlahnya sebetulnya data ini? Tidak pernah secara khusus ada data soal misalnya kakak miskin yang real gitu ya, yang ada di Bali yang itu. Saya mencoba menghitung-hitung. Kalau di Bali itu jumlah penduduk miskinnya ada 173.240 ya penduduk miskinnya. Nah, kalau misalnya mereka berkeluarga rata-rata ada 4 orang satu kakak dibagi 4, maka ada satu keluarga itu ada 43.310 kakak miskin. Kalau satu kakak miskin ini kira-kira menggunakan gas 1 minggu 3 hari, maka jatuhnya hanya 20.000 saja Pak, dengan UMKM. Jadi UMKM-nya, jumlah UMKM di Bali ada 116.757. Saya sudah bulatkanlah jadi 20.000 ya, dengan kakak miskin segala macam itu. Jadi hanya habis 74.437 dari 266 itu. 74.000. 75.000 lah, biar gampang ngomongnya. 75.000. Jadi sebenarnya ada kelebihan. Ada kelebihan luar biasa. Artinya orang-orang kelas menengah yang pakai bawah pun sebenarnya nggak masalah gitu. 3 kali lipat ya. Oke lah, kita bilang UMKM-nya itu naik 2 kali lipat. Masih di 150.000 gitu misalnya. 266. Maka menurut saya tidak logis ini kemudian sampai langka gitu. Nah, jawabannya sederhana. Kenapa dia kemudian jadi langka? Karena ada sedotan besar-besaran yang membuat 226.000 ini kemudian tidak turun. Kalau 266.000 itu, 160.000 itu tidak keluar, berebut di bawah ada. Iya, pasti. Nah, ini pasti logika sederhananya logika begitu. sederhananya begitu. Kalau ya logikanya dengan jatah 266 per hari. Sementara yang dibutuhkan hanya 75. Itu ya asumsinya. Jadi 3 kali lipatnya lagi sekian. Makanya ini gimana? katakanlah 75.000, kemudian yang tidak patut itu juga ikut menerima lah, kan ada yang RT segala macam. Sudahlah 2 kalikan saja, jadi 150.000. 150. Kan masih ada tersedia sisanya itu. Masih ada 160.000. 60.000. 160.000 sisanya masih. Ya, artinya kan ada kemudian yang menjedot besar-besaran. Akan ketemu jawabannya nanti ketika bicara soal anatomi pengoplos lagi 110.000. Wow. Dan logikanya nggak mungkin akan langka aja ya. Tidak mungkin. Dengan hitung-hitungan seperti ini. Makanya kan selalu para pejabat itu ngomongnya normatif. Pernah ada status yang menyerang saya, nih Pak Putu, ini kan memang turisnya sedang rame-ramenya ini bulan Februari, bulan September, makanya selalu langkanya bulan Februari, bulan September. Apa urusannya dengan turis? Sebentar dulu. Pertama yang saya bantah, saya coba cari fluktuasi data wisatawan yang masuk ke Bali. Enggak. Tidak terjadi lompatan luar biasa di Februari atau apa namanya low season, peak season. Angkanya tidak terlalu signifikan lompatannya. Artinya aman-aman semua. Logika itu bisa saja masuk akal. Misalnya ketika ini besar sekali, maka per laundry kemudian jadi besar-besaran, ada di hotel segala macam, toh hotel juga akan besar-besaran. Nah,
Ini nanti akan ketemu jawabannya, tapi itu terbantahkan semua lah gitu kira-kira, terbantahkan semua. Tapi pertanyaannya, kalaupun wisatawannya naik, pertanyaannya apa hubungannya dengan gas melon? Emang wisatawan pakai gas melon? Akan ketemu jawabannya, karena wisatawannya naik, karena terlalu banyak yang kemudian dioplos. Makanya dia Oh, jadi ke situ. langka, ketemu di situ. Ke situ. Ke situ. Jadi Karena kan pertanyaannya nanti yang hotel-hotel kira dan restoran ini kan banyak yang pakai gas oplosan gitu. Itu problemnya. Aji kemarin kan menyampaikan sempat bertemu melaporkan kasus ini, entah kasus ini atau apa ke Kapolda langsung. Ya, Gimana? tepatnya saya silaturahmi lah Oke. dengan Pak Kapolda, dengan Pak Wakapolda. Mungkin masuk juga urusan gas, tapi tidak sekadar itu, tetapi juga Secara kegelisahan global. kita, Oke. kegelisahan kita tentang bagaimana mengawal keamanan di Bali gitu ya. Mungkin kita bersepakat bahwa ada problem serius soal keamanan kita di sini, soal konflik di antara penduduk pendatang dengan penduduk ini segala macam, kemudian narkoba yang makin meningkat. Saya sempat tukar pikiran lah dengan Pak Wakapolda juga sebagai orang yang merasa bertanggung jawab terhadap kehidupan Bali di masa depan. Ya termasuk saya juga ingin menyampaikan data persoalan gas. Ya saya juga terbuka saja, Pak. Jangan-jangan kemungkinan ada anak buah Bapak yang 1-2 orang, beberapa orang yang kemungkinan ikut terlibat dalam kasus ini. Kita nggak tutup mata. Saya terus terang bilang begitu. Logikanya sederhana, Pak. Kalau bukan ada yang terlibat, kenapa sampai Mabes Polri turun menggerebek Singapadu? Kenapa Mabes Polri turun menggerebek Piabian Basi? Itu dulu kan 2022. Nanti kalau katanya itu saya jelaskan lah yang sudah digerebek-gerebek itu. Yang ada orang Bali yang Piabian Basi digerebek dulu. Itu pasti karena diindikasikan kalau diberikan kepada polisi lokal itu nggak akan jalan gitu kan. Nah, saya sempat sampaikan, sehingga ketika saya berikan pun data segala macam, saya berharap bahwa beliau kalau melakukan antisipasi pengamanan itu memperhatikan betul anatomi kepolisian di sini, sehingga kemudian katakanlah tidak bocor, bisa digerebek. Tapi kan kemudian hari ini saya kan kecewa gitu. Nah itu udah pertanyaan Tiang, kenapa Haji bisa kecewa? Atau karena data-data yang Haji sampaikan itu mungkin tidak diproses atau bukan tidak diproses, harusnya dilakukan penggerebekan, tetapi ternyata cuma penutupan. Itu buat saya sangat serius, itu yang di Bohan itu besar sekali, Pak. Kenapa tidak digerebek malam itu? Beda ya. Karena malam itu saya ke sana, itu kan bocor, keluar semua itu. Dan kemudian akhirnya ditutup. Tempat lain juga gitu. Nah, itu yang membuat saya jujur aja ini hari frustrasi gitu. Siapa yang kita percaya ini hari itu? Akhirnya saya berpikir kemudian, saya juga tidak yakin aparat di desa itu steril, Pak. Aparat desa. Ya, kalau kalau dia kemudian betul-betul steril, dia pasti tahu misalnya katakanlah kasus di Sobangan itu sudah hampir 2 tahunan itu. Ini yang di Sembung juga 2 tahun. Tapi kenapa ada proses pendiaman? Apakah kalian Banyarnya tidak tahu? Pasti tahulah. Kasus di Sembung itu misalnya, pengoplosnya bikin paving itu. Artinya kan orang-orang di sana sangat mungkin melindungi kemudian kan proses pengoplosan itu. Bagaimana gambaran dari data operasi yang Haji tahu selama ini, Ji? Nah, saya kebetulan mencatat beberapa gitu ya. Misalnya dari 2022 yang sempat saya catat gitu ya. Misalnya tahun 2022 itu kepolisian itu ada 3 kasus yang berhasil diungkap. Karena tidak semua Polda ini, ada yang dari Mabes. Misalnya dari 2022 ada pada bulan Maret, udah April, September. Misalnya pada bulan April ada terpidananya namanya Made Agus Hendra Sudana dari Desa Tanggap, divonis bersalah itu, dan tetapi hukumannya ringan. Ini di dekat rumahnya ini pada tahun 2022. Ada 3 kasus diungkap. Pada tahun 2023 bulan Maret penggerebekan di Darmosabu itu besar itu. Ratusan gas melon itu sampai ditemukan di sana, ya. Nah, pada tahun 2024 ada penggerebekan di 4 lokasi. Ada yang juga dilakukan oleh Mabes Polri itu. Tapi beberapa penggerebekan itu lebih keamatiran. Nanti saya akan ceritakan soal anatominya ini gitu. Pemain klaster pemainnya seperti apa gitu. Nah, pada tahun 2025 tahun kemarin ada 3 kasus. Bulan Maret 2 kasus, Mei 1 kasus, dan Desember 1 kasus, 4 kasus lah. Mabes Polri yang di Singapadu itu langsung menggerebekkan bulan Maret. Omsetnya itu sekitar 3,3 miliar per 4 bulan. Begitu saya menggerebek kasus siut segala macam, ada informan dari Ubud yang bercerita, keponakan saya yang kemarin terlibat di sana gitu. Ada yang cerita begitu sama saya. Saya mencoba percaya karena sampai dia menghubungi saya gitu, Facebook segala macam, dia jelaskan semua. Itu nyetornya ke Jakarta 350 juta. Informan saya gitu.
Itu menjelaskan sampai Mabes Polri kemudian turun kan. 350 per hari 350 juta per bulan. per bulan. Artinya untuk backingnya gitu ya. Jadi mereka ini semua bisa kerja begini kan memang pasti ada backing, Pak. Nggak mungkin nggak. Kalau tidak ada backing pengamanan itu mereka tidak akan leluasa seperti ini, tidak akan percaya diri. Dan kemudian dari kasus-kasus yang saya alami kan tidak ada yang gebrek menjelaskan bahwa backing itu kan yang bermain membocorkan itu kan akhirnya. Selama September sampai Februari ini saya sudah melaporkan beberapa titik kan di Siut, di Keramas, di Buahan, di Sobangan dan termasuk yang terakhir kemarin di Sembung itu. Nah, Aji ngelihat modus operandinya mereka ini seperti apa, Ji? Kalau kita bicara struktur, kenapa mereka sampai nggak ketangkap segala macam ya? Kita anatominya. Nah, anggap dah ini kan udah berapa kali ada penangkapan dan ini masih saja terulang kan. Kalau kita ngomongin kepolisian, tentunya kan beliau-beliau ini udah ahlinya lah di bidang intelijen segala macam, ya. Tapi kalau modus operandi kita bilang kan mungkin sama aja orang oplos kan seperti itu. Aji melihatnya gimana? Apakah modus operandinya setiap tahun ini berubah, makanya sesulit itu polisi menyelesaikan kasus-kasus seperti ini? Ini Pak, kalau gas ini titik poin persoalannya sebab musababnya. Dimanapun dia akan terjadi. Sama Pak kalau cerita misalnya perjudian itu di seluruh dunia akan terjadi. Jadi kejahatan itu tidak bisa ditekan. Maka saya sebetulnya ketika bicara soal gas ini, saya bukan dewa Pak. Saya tidak dalam posisi untuk menolkan pengoplosan, nggak mungkin Pak. Pasti akan ada kecil-kecil. Saya cuma meminta dari hati yang paling dalam kepada mereka yang bergerak di bidang ini, jangan sampai rakyat kecil kemudian kesulitan. Saya tutup mata sama seperti Tajen apa, saya tutup mata. Anda mau ngoplos kayak silakan, bukan urusan saya gitu. Tapi jangan sampai perekonomian rakyat terganggu itu. Pernah nggak saya teriak-teriak tiap bulan urusan pengoplosan ini? Kan enggak. Saya baru ribut Agustus, betul-betul kenyat. Kemarin bulan Februari kita ribut, Februari Januari ini, karena betul-betul kenyat betul ini. Benar-benar nggak ada gas. Apakah kemudian bulan Desember tidak ada pengoplosan? November tidak ada pengoplosan? Ada. Tapi saya kan nggak ribut. Karena saya orang yang sangat tahu diri, sangat sadar, sangat bisa membaca situasi, sangat bisa memahami keadaan. Bahwa tidak mungkin kejahatan itu, Pak Robin itu mau ditekan sampai nol, nggak mungkin. Sama jungkir balik pun mengatakan pelacuran mau ditutup, nggak bisa. Pengoplosan ini tidak akan bisa. Dia akan berubah, tidak baru di titik nol ketika kebijakan politiknya berubah. Apa itu? Jangan mensubsidi barang, tapi mensubsidi orang. Kalau orangnya dikasih duit kan tidak bisa dia ngoplos. Mau harganya 35.000 beli, orang sudah dikasih duit sama negara. Nah sepanjang sistemnya masih begini, jungkir balik pun mau jadi malaikat pun butuh artinya nggak bisa. Saya paling menghimbau ini, mudah-mudahan para pengoplosnya denger ini. Saya tidak akan ganggu kalian itu. Tidak akan ganggu kalian. Tapi jangan sampai kemudian peredaran di bawah ini mencekik luar biasa gitu. Lalu kalian kompromilah satu sama lain gitu. Agar ketersediaan tetap. Saya tidak akan sentuh. Maka kemudian sekeras-kerasnya saya sekarang kan tidak pernah nyebut nama orang ini. Walaupun saya tahu gitu. Walaupun saya bisa buka itu bukti-bukti itu. Enggak. Saya tahu bahwa mereka juga punya anak istri. Mereka punya apa. Saya juga dalam tanda kutip kasihan juga gitu. Nah, tapi kasihani juga rakyat. Nah, itu dia. Kenapa kemudian tidak pernah bisa terungkap dan tertangkap? Itu dulu sebelum modus operandi ini. Karena strukturnya sudah diatur, Pak. Dari dua sumber saya di Keramas dan di Siut, kita dapat informasi bahwa misalnya kalau di Siut katakanlah misalnya begitu, itu pemiliknya itu sudah ada agreement dengan operator lapangan. Jadi strukturnya kira-kira begini nih. Ini backing. Kemudian ada pemilik. Di bawahnya ada operator lapangan yang mengendalikan semua. Yang di bawahnya baru kemudian staff lah yang beli gas, sopir segala macam. Operator lapangan dengan pemilik ini sudah ada agreement persetujuan. Kamu saya gaji 80 juta per bulan, kamu saya gaji 50 juta per bulan, tapi kalau kemudian ditangkap, kamu jangan pernah sebut nama saya gitu. Jangan pernah sebut nama backing. Kamu siap masuk penjara? Siap. Maka orang yang jadi operator lapangan yang digaji antara 50 sampai 150 juta per bulan ini siap masuk penjara, paling dia 3 bulan, 4 bulan, kira-kira begitulah. Dan tidak akan menyebut siapapun gitu. Karena itu dia mahal gajinya nih operator lapangan ini. Nah, termasuk kasusnya yang masuk penjara keluar selesai. Nah, makanya tidak pernah tersentuh ini, jangankan backingnya, pemiliknya pun tidak akan pernah tersentuh. Itu problem kita. Nah, dia kemudian menjadi tidak tersentuh karena polisinya juga kan ada sejumlah oknumnya yang bermain di situ ya tidak
tidak serius membongkar. Kalau serius membongkar, tempat lain aja bisa di-strum itu terpidananya kan untuk ngaku gitu. Nah, ini kan karena ikut kotor di dalamnya, ya sudahlah. Ya itu tadi, kemudian beberapa kemudian tiba-tiba dibocorkan segala macam untuk menjelaskan bahwa aparat terlibat lah di situ kan. Nah, ini yang modus operandi itu setidak-tidaknya saya mencatat itu ada 5 kalau nggak salah ya, 5 pola gitu ya. Pertama, ini yang agak susah dibuktikan, tapi gejala ini sangat mungkin terjadi, bahwa problem kehilangan gas melon ini yang 266.000 ini sangat mungkin, tapi saya menduga ini ya. Dan mudah-mudahan bisa kita buka ini. Sangat mungkin dilakukan oleh SPBE gitu. SPBE punya potensi dia menguasai hulu dan hilir, ya kan? Dia bisa punya agen, dia punya pangkalan dari jaringan sendiri gitu. SPBE yang jumlahnya 20 ini Ji ya? Ya, yang 16 Oh, SPBE yang 16 ya? yang punya kuota gas melon ini. Nah, Iya. dari 16 itu sangat mungkin salah 1, salah 2, salah 3 dan salah 4-nya itu bisa bermain, sangat mungkin itu cuma tidak terbongkar saja gitu. Yang kemudian karena dia menguasai sektor hulu, sektor hilir, maka misalnya di situ dapat jatah dari berapa tadi sekian ratus truk itu. Katakanlah Iya. di sana misalnya dapat jatah 50 truk misalnya. Oke. 50 truk misalnya. Kalau 20 truk kemudian dia bikin laporan administratif palsu kepada Pertamina bahwa sudah disodorkan ke pangkalan ini, ke ini, sementara milik mereka sendiri. Lalu tidak pernah barang itu ada di bawah. Lalu kemudian ini sendiri di SPBE yang harusnya dibawa ke tabung 3 kg, lalu dia bawa ke 12 kg. Bawa ke ini 50 kg, bisa toh? Bisa. Sangat bisa. Jadi jatah yang tadi kita sebut berapa 50 truk itu harusnya real 50 truk itu turun ke lapangan, tapi cuman misalnya turun 20 truk atau 25 truk, selebihnya ini bisa sangat rapi dan tidak bisa terdeteksi karena dilakukan di dalam areal SPBE. Dia tinggal bikin laporan fiktif. KTP itu beberapa sumber mengatakan kepada saya tidak pernah dicek sama Pertamina. Kenapa KTP segala macam, enggak. Itu satu. Ini yang pertama. Iya. Yang kedua yang mungkin terjadi, dan ini sudah saya buktikan di dua tempat, saya tidak sebut nama agennya, permainan di tingkat agen. Agen mendapat jatah sekian truk itu misalnya, katakanlah 10 truk, dia tergoda ini. Bagus juga saya membeli per tabung 3 kg itu Pak, agen itu dari SPBE hanya membeli 11.585. 11.000 harganya ya? Ya, yang kita beli di lapangan 25.000 segala macam. Ini keluar dari SPBE ke agen itu hanya 11.585. Sudahlah biar gampang bulatin aja 12.000 lah. Ya, oke, 12.000. 12.000 di agen. Nah, agen ini kalau dia mau nakal kan bisa tergiur dia. Ini ada 10 truk ini. Ngapain kita jual ke bawah? Kalau kita ubah dia jadi gas 12 kg dan gas 50 kg, double ini untungnya kan gitu kira-kira. Ya, katakanlah itu 12.000. Ya. Kemudian dia kalikan 4 berapa? Kan 48.000. 48.000. Betul toh? Ya. Dia jual kemudian di lapangan dengan harga 170.000. Sudahlah 170.000, kalau harga resminya kan antara 195 sampai 210.000 di bawah itu. Sudah 170.000 saja dia jual itu. Sudah 130.000 dia dapat. 130. Per 4 tabung itu. Sugih melia, Pak. Dia tinggal bikin laporan fiktif misalnya di bawah bagaimana agar dikelabui seolah-olah dibawa ke sini. Bisa. Karena belum pernah terverifikasi. Nah, itu yang terjadi. Yang kedua. Itu yang kedua dia sendiri yang pelakunya. Nah, baru kemudian yang ketiga yang menjadi pelaku itu adalah orang-orang yang punya pengaruh, yang punya backing di pusat kuat, lalu backing itu yang nelponin agen nih, minta jatah. Ada berapa agen minta jatah satu truk ini, orang yang jadi operator lapangan karena punya backing di Jakarta ini yang kerja nih. Nanti di store ke Jakarta dia dapat sebagian, kira-kira begitulah. Ini masih oplosan besar, tetapi sudah perorangan nih, tidak institusi. Kalau tadi kita bicara institusi agen, institusi SPBE. Ya, Nah, ini bisa terjadi ini. Personal ya. Ke personal. Nah, baru klaster yang keempat, baru amatiran, Pak. Rumah tangga yang ditangkap itu. Yang kemarin sempat ditangkap di mana itu ada. Dari hasil interview saya dengan 5 residivis, rata-rata mereka adalah mantan karyawan yang di pengusaha-pengusaha besar itu gitu. Oh, dia gini sendiri. Ya, 1 2 3 itu. Jadi dia tergoda juga gitu kan, ngapain saya kerja sama orang, adelan saya ngoplos sendiri kira-kira. Sendiri aja. Tangkap. Nah, ini yang tapi dia belum punya backing makanya. Ya, itu dia. Ini yang kemudian nyari-nyari di jalan gitu ya. Nyari-nyari di jalan, beli di warung, beli ini. Sebelum pakai KTP itu beli di sini. Nah,
Dia bisa aja dikelabui itu warungnya berapa jual 20.000, sudah saya beli 25 deh, kasih 10 ini. Mau kan? Warungnya pasti mau ngelepas tuh. Iya. Bangga lebihan beli. Nah, karena dia akan oplos itu misalnya. Ini 4 kategori ini yang modus operandi yang sangat mungkin terjadi. Maka pertanyaan saya sederhana, kalau sampai langka seperti ini apakah klaster 4 yang bermain? Enggak, Pak. Kalau klaster 4 yang ece-ece ini yang bermain enggak terganggu. Dia hanya main di level katakanlah 40 tabung, enggak. Iya. Dari 266.000 tabung tadi itu, kan enggak terganggu. Tapi ini pastilah klaster 1, klaster 2, klaster 3 yang punya potensi bermain gitu. Tapi yang baru kita bisa ungkap, kan klaster 2 dan klaster 3 yang punya potensi indikasi bermain itu. Aji ngelihat gimana gambaran potensi kerugian ya akibat pengoplosan ini? Potensi kerugian untuk masyarakat terutama. Ya kita kemudian kan bisa menyaksikan sendiri masyarakat yang paling parah itu, syukur-syukur mudah-mudahan belum ada laporan ada yang meninggal ya. Gara-gara misalnya gas habis tidak bisa ngambil gas, bisa saja selang nafasnya bisa ini loh. Kalau misalnya butuh bantuan gas untuk bisa ini kan. Artinya nyawa orang juga bisa tidak tertolong gara-gara itu. Gara-gara misalnya tidak ada ketersediaan gas misalnya untuk operasi di beberapa tempat yang tidak ada listrik itu misalnya ya. Nah, itu yang punya potensi, tapi yang paling serius kemudian kan terganggu perekonomian rakyat. 2 contoh tadi itu sudah menjelaskan bagaimana orang yang hidupnya dapat untung 1 hari itu tidak bekerja, berarti dia hari itu tidak bisa makan atau terbatas. Ini kan kelompok masyarakat yang di bawah ini yang kemudian sangat dirugikan. Dalam konteks yang lain, saya sempat membuat hitung-hitungan ini ya. Yeah. Katakanlah misalnya saya angka yang paling rendah saja yang saya pakai gitu ya. Kalau orang mengoplos 5 truk gitu ya, maka total keuntungan per bulannya itu setelah saya hitung, Pak, ya itu sampai 2,6 miliar ya. Pengoplosan 5 truk gitu. 5 truk aja ya? Ya, 5 truk aja 2,6 miliar dia. Everyday dia ngoplos 5 truk sudah ketemu 2,6 miliar ya. Ini hitungannya dengan margin tertentu, tidak usahlah kita sebutkan keuntungannya berapa gitu segala macam, biar gampang. Tapi negara kemudian atas dasar 5 truk ini yang pengoplos kemudian menikmati keuntungan 2,6 miliar ini, negara dirugikan apa? 3,96 miliar per bulan subsidi negara raib, Pak. Dia mendapat keuntungan 2,6 miliar. Negara dari 5 truk ini mensubsidi 3,96 miliar, Pak. Jadi bisa bayangkan subsidi negara 3,96 miliar ini 2,6 miliar itu diambil sama mereka. Subsidinya full diambil sama mereka. Ya. Jadi negara dirugikan 3,96 miliar per bulan. Dari apa? Karena juga ada pajaknya. Pajaknya 390 juta per bulan tidak masuk ke kas negara. Dari 5 truk ini. Saya sudah sampai pajaknya saya hitung. Tidak usahlah terlalu rinci di sini. Nah, tidak penting. Nah, apa artinya kita semua dirugikan dan ini kejahatan gitu. Maka sekali lagi saya tidak akan pernah bisa menekan pengoplosan karena sistemnya seperti ini. Tapi saya mengetuk dari hati yang paling dalam gitu. Saya tidak mungkin akan melarang mereka itu. Jadi hanya polisi yang punya kewenangan. Tapi dari hasil investigasi Haji itu selama ini, gimana sih caranya membedakan ya gas yang 12 kilo, yang 50 kilo ini resmi atau tidak? Jadi kadang-kadang orang yang nerima ini kan nggak tahu apakah ini gas ini hasil oplosan atau apa. Yang tidak tahu ya, yang tahu ya sudahlah. Ini pertanyaan menarik. Ya. Jadi saya akan jawab dulu dengan begini sebelum masuk ke sana. Maka mudah-mudahan minggu depan sudah ada berita di Bali News gitu, yang menjelaskan hasil riset saya. Paling tidak 2 minggu lah saya minta waktu. Saya akan meminta bantuan sejumlah mahasiswa untuk turun ke 58 kecamatan untuk melakukan survei. Jadi memotret, men-scanning gas-gas 12 kg yang beredar di lapangan dan 50 kg itu. Akan ketemu jawabannya. Dari hasil scanning itu akan ketemu formula hasil statistik yang sangat saintifik, berapa persen yang sebetulnya dioplos. Nah, nanti akan ketemu. Contoh sederhana, kita ngambil 5 sampel tiap desa kita ambil sampel 2 warung gitu, ketemu jawaban dari 58 kecamatan. Misalnya dari sampel yang sudah kita ambil itu 90% ternyata tidak bisa di scanning, dan di scanning ternyata dia tidak resmi atau dioplos. Maka jawabannya apa? 90% yang beredar itu kan oplos. Oplos pasti. Maka jawabannya menjelaskan apa yang kita sebut tadi itu. Kenapa dia langka? Karena semua gas yang beredar, sebagian besar gas yang beredar, yang merah-merah itu, yang 12 kg, yang 50 gram, yang ada di restoran segala macam itu dioplos.
Ini baru data kualitatif yang masuk ke saya, belum data saintifik, belum data survei ini, belum data Hmm. yang akurat secara survei ya. Ya. Ada laporan bahwa di Kintamani itu rata-rata yang 12 sama 50 kg itu dioplos semua. Karena di situ tidak ada agen, tidak ada yang ngirim. Dioplos semua itu, restoran yang ada di sana. Di sekitar Ubud juga banyak yang dioplos. Nusa Dua paling banyak. Ya, yang kemudian dioplos di beberapa tempat di Denpasar. Nah, artinya data kualitatif yang masuk ke saya dari sejumlah sumber menjelaskan bahwa gas 12 kg dan 50 gram itu banyak yang dioplos. Tapi 2 minggu lagi saya akan menghadap kepada Pertamina dan akan memberikan hasil survei ini. Ini loh fakta lapangannya. Dari sekian kecamatan itu, maka distribusi sebaran pengoplosan gas atau gas yang tidak resmi itu sekian. Saya akan turun. Kebetulan saya tidak punya biaya dan teman-teman aktivis gerakan mahasiswa rela membantu saya gitu. Ini juga gampang karena mereka kan punya rumah di berbagai kecamatan toh. Iya. Mereka tinggal pulang kampung, bawa HP, di-scan, bisa. Bagaimana caranya membuktikan itu? Gampang. Pak, sekarang punya HP, buka, download aplikasi, kalau tidak salah namanya Brightness Scanner gitu. Ya, aplikasi itu atau My Pertamina juga bisa itu. Nah, begitu masuk di aplikasi itu Britgas Scanner, jadi Britgas Scanner ini Britgas Scanner gampang sekali proses menguploadnya itu. Nah, buka ininya, buka scanningnya. Nanti di gas itu 12 kg itu kan ada barcode di atasnya tuh. Scanning nih. Jadi kalau nanti dia resmi akan keluar langsung hasil scanner itu resmi Pertamina dan alamat agen yang mengeluarkan ada di situ. Tapi kalau ini tidak ada, berarti patut diduga ini dioplos itu. Patut diduga dia dioplos karena barcode-nya tidak muncul dia. Tidak muncul. Nah, ini contoh yang paling sederhana. Nanti tanda-tanda fisik yang lain ada. Nanti silakanlah teman-teman udah ada AI ChatGPT gampang loh ngecek. Kemudian dilihat dari teksturnya seperti apa, ada juga kode di sana. Tapi yang paling sederhana itu. Nah, nanti relawan kami akan turun ke lapangan ke 58 kecamatan itu mencari sampel, akan ketemu jawabannya. Oh, ternyata gila nih misalnya. Banyak sekali yang gas 12 kg, 50 kg yang sebenarnya tidak resmi yang beredar di lapangan. Kalau jawabannya, asumsinya misalnya sebagian besar beredar di lapangan, itu yang menjelaskan kenapa langka. Artinya 266.000 itu udah diubah semua ke situ gitu. Entah siapa yang bermain dari 4 klaster itu kan. Gitu. Oke. Ketemu sudah jawabannya. Gampang gitu. Dan ini sebetulnya kan kalau saya jadi kepala Pertamina kan tinggal lakukan itu. Jangan ongkang-ongkang kaki di belakang. Dia yang harus turun sebetulnya ngecek produknya dia apa dioplos apa tidak gitu kan. Jangan masyarakat seperti kita yang dibenturkan. Kita yang bukan gubernur, kita yang bukan kepala Pertamina, bukan Kapolda, kok kita yang sibuk sendiri hanya karena kita peduli sama masyarakat kan gitu jadinya. Dan itu diubah-ubah juga. Ya, enggak masalah. Gitu. Nah, apa yang Aji harapkan sebenarnya dari para pengoplos ini atau oknum-oknum ini? Dan juga yang Aji harapkan dari masyarakat ini 2 pertanyaan dari para oknum, dari pelaku kejahatan ini. Kalau paling tinggi yang saya harapkan kalau mereka bahasa sederhananya begini dah, yang ngoplos-ngoplos yang gede-gede ini, sudahlah Anda sudah kaya lah. Stop sudah. Kasihan masyarakat. Cari rezeki yang lain gitu. Mau kekayaan Anda itu mau cuci dipakai bikin villa, bikin hotel, bikin itu. Cari yang baik-baik aja gitu. Masyarakat kasihan anak keturunan itu dikasih uang haram begitu loh. Tidak merasa berdosa nggak jadi kepala keluarga gitu ya. Hasil menjahati orang, hasil membuat miskin orang, hasil mensusah orang, lalu kita belikan baju untuk anak kita, belikan mobil untuk anak kita itu. Enggak lah itu. Stop kalau bisa. Tapi core yang paling rendah yang saya bilang pada pengoplos-pengoplos itu, Putu Arti tidak punya kewenangan untuk menutup itu, tidak. Untuk membuat dia jadi nol, tidak. Anda mau kerja, saya juga tidak melarang, tidak. Maka kenapa saya tidak ngejar orangnya, saya nutup-nutup aja. Saya cuma minta mengetuk dari hati yang paling dalam. Ini kan harusnya polisi yang bergerak. Iya. Jangan sampai langka. Kalau kemarin Anda ngoplos 10 truk, sudahlah cukup 1 truk aja. Sehingga tetap di bawah beredar. Kayaknya udah cukup untuk sekedar beli mobil gitu dah. Jangan maruk itu. Bukan sekedar makan ya, sekedar beli mobil atau bangun villa udah cukup gitu. Ya. Saya ingin mengatakan sama dengan mustahil kan Putu Arte menutup pelacuran, perjudian, enggak bisa. Saya juga tidak akan bisa menutup ini. Betapapun saya mengorbankan nyawa, enggak bisa. Saya hanya bisa menghimbau teman-teman ini yang sudah kadung basah di situ, perhatikan juga yang miskin-miskin ini biar beredar semua gasnya gitu.
Saya tidak dalam posisi ini. Anda tidak dalam posisi bermusuhan dengan saya. Tidak. Karena saya memahami betul bahwa Ruo Binede ini tidak bisa dihilangkan. Tetapi Anda menikmati rezeki itu dengan cara itu cara hidup Anda. Saya tidak bisa, itu cara hidup saya gitu. Dan saya berjuang di sini juga bagian dari panggilan swadharma saya sebagai orang Bali, orang Hindu gitu ya, untuk menegakkan keadilan biar masyarakat tidak terzolimi dengan apa yang Anda lakukan. Yeah. Kompromi yang paling saya minta adalah tolong. Ya, nah, untuk masyarakat itu ada yang sifatnya pribadi, ada yang sifatnya komunal. Yeah. Ini hanya bisa dilakukan, Pak, penghentian ini oleh siapa? Oleh masyarakat adat, Pak. Please, siapapun yang jadi bendese, ketua pecalang, klien pecalang, Anda harus punya nurani nih hari. Jangan mau disogok uang 50 juta, jangan mau disogok uang 25 juta, bendesenya disogok 100 juta lalu didiemin di situ. Ada kepala desanya disogok misalnya, lalu didiemin di situ ada oplosan sampai 2 tahun. Anda ikut bersalah loh banyak orang itu. Itu juga uang haram. Bayangkan, ini deh kalau kita bicara desa adat. Kita ribut aja di situ. Itu sudah ke pura desa kita membantu guru piduka gitu loh. Yeah. Untuk menjelaskan betapa sebenarnya sakral sekali suasana kehidupan adat kita. Ini sekarang tahunan di situ ada kejahatan itu. Lalu kita tidak anggap ledah di situ. Tutup mata, tidak anggap kita ledah. Kan ada yang sakit jiwa kita gitu. Kalau misalnya seperti itu. Karena kita minta desa adat turun. Ya, kalau kira-kira kalau polisinya kemudian masuk angin segala macam, ya desa adat sama pecalang tidak usah main kekerasan. Tutup itu. Ajak pecalang. Udah jangan lakukan di sini. Kalau 1.500 desa adat melakukan ini, Pak, nggak ada pengoplosan. Dan kita aman semua. Kita hanya berharap di desa adat. Jangan desa adatnya masuk angin. Jangan kalian Banjarnya baru di paving itunya, didiemin terus itu misalnya, jalannya gitu. Kan repot kita. Nggak bisa bergerak. Nah, masyarakat juga sekarang begitu. Masyarakat seperti yang saya lakukan tadi itu. Masyarakat yang punya HP segala macam, Anda tegur itu warung. Kalau Anda beli 12 kg di warung itu, 50 kg di warung itu atau siapa yang ngantar, saya kasih yang resmi, saya sudah bayar resmi nih. 210.000, 200, kenapa dikasih oplosan? Nah, dia kan berpikir nih, utawang nih oplosan nih. Nah, kalau masyarakat juga cerdas sekarang berani berdiskusi seperti itu, dia juga akan berpikir, wah diketahui nih ini oplosan. Dia juga mulai ngeri-ngeri juga gitu. Nah, kalau gerakan ini kita lakukan, gerakan rakyat kesadaran ini kita lakukan, Pak, kita mempersempit ruang gerak mereka. Sekali lagi hanya itu bisa dilakukan. Yang paling krusial yang bisa dilakukan mengubah kebijakan politik subsidi orang. Sepanjang itu tidak terjadi, maka sistem ini akan terus berjalan. Dan kita harus bersama-sama melakukan itu. Jangan saya sendirian. Yeah. Saya tidak bermaksud untuk jadi hero, tidak jadi apa-apa. Tapi kalau orang mau nyenggol saya juga siap gitu. Tidak ada persoalan buat saya gitu. Jadi ya makanya saya sengaja gitu. Ini baru mau tanya nih, Ji. Yang kayaknya pernah lihat di mana baju kotak-kotak, kalau kotak-kotak ini ya. Ada sejarahnya ini mungkin. Ya, ini kan baju zaman pilkada Ahok Jarot nih, zaman pilkada yang sangat krusial di Jakarta itu. Bukannya gini Jokowi ya, tapi Ahok Jarotnya ini ya. Ya, ini zamannya beliau Ahok Jarot ini. Ahok Jarot. Jadi waktu itu kan sangat rasis itu kan. Iya. Pertarungan antara ideologi Pancasila, anggap itu dengan ideologi kanan, dan pada waktu itu kan saya merasa terpanggil untuk mengamankan ideologi Pancasila gitu karena ini. Jadi pada saat itu saya mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat dalam tanda kutip mengerikan. Makanya kalau ada orang neror saya sekarang dengan berita nggak kecil lah itu 5%. Di Jakarta itu sudah sempat di demo. Di Jakarta itu kelompok garis keras itu dengan pakaian gamisnya segala macam nongkrong 11-an orang di depan tempat saya melakukan ceramah segala macam penggalangan itu. Oh, saya datangi itu. Saya datangi. Anda kalau tidak ada kepentingan silakan keluar, saya bilang gitu. Saya datangi, mereka nggak berani juga. Masih tetap diam, saya diam gitu. Enggak. Jadi sebetulnya yang penting kita benar, kita punya nyali dan keberanian. Enggak juga. Makanya ini saya pakai sebagai simbol perlawanan gitu. Janganlah nyenggol saya gitu. Kita sudah 3 kali kok sudah pernah kejadian. Dulu waktu jadi wartawan kan 2 kali hampir dibunuh juga. Itu Iwan Darmawan masih ada itu. Saksinya itu di Buleleng sekali. Kemudian saya 2000 sekian itu habis-habisan koran Denpos itu membongkar togel itu.
Mana ada berani koran-koran pada masa itu dan sekarang itu mau bongkar-bongkar judi togel itu. Kita bongkar habis-habisan jadi wartawan. Sampai waktu itu ke Pundung masih ada got, saya mau diserempet itu. Pak, saya melarikan diri sehingga saya mengambil inisiatif meminta bantuan Pak Rake, Ya. mantan guru SMA 1 dan kepala sekolah SMA 2. Kebetulan bos-bos togel ketika itu adalah alumni sekolahnya gitu. Hanya ketemu jawabannya, kan diduga begini, sama dengan sekarang gas. Iya. Putu Arte kenceng ini karena dikasih duit sama pengoplos ini gitu kan. Dulu di togel juga sama. Ada 3 bandar togel pada masa itu yang besar-besar itu. Oh, Putu Arte nyerang ini karena dibayar sama ini. Akhirnya Pak Rake yang menjelaskan, enggak, saya tahu. Putu Arte. Akhirnya kan saya clear. Saya hari ini tidak ada urusan dengan uang. Udahlah, uang saya di Jakarta masih bisa saya saving untuk 10 tahun hidup gitu kan. Nah, kita mendedikasikan ini. Maka ini simbol perlawanan, Pak. Saya tidak sedang melawan apa, saya sedang melawan kejahatan. Tetapi dalam konteks saya juga tidak bisa menolak kejahatan. Maka di forum yang baik ini saya ingin mengatakan, mengetuk hati para pengoplos ini dari hati yang paling dalam, jangan bikin rakyat susah. Saya tidak dalam posisi untuk Anda melarang ngoplos, enggak. Silakan mau ngoplos silakan. Anda mau ada backing siapa silakan. Tapi jangan sampai dibikin rakyat ini langka itu. Kalau cuma sekedar satu truk itu sudahlah, yang penting rakyat terlayani. Sekali lagi kejahatan itu berdampingan dengan kebaikan. Rob ini dia nggak bisa. Iya. Sangat realistis saya bekerja gitu. Maka kalau orang kemudian mau mencari-cari kesalahan saya, mereka salah karena tidak dalam posisi saya, posisi berhadapan-hadapan. Mau ambisi kekuasaan apa? Enggak. Jadi saya sudah selesai dengan diri saya sendiri gitu. Ada juga pertanyaan, saya ngadenan jadi ngempu cucu dan melan itu. Iya, saya menikmati. Tapi saya ingin mengatakan cara yang terbaik ngempu cucu dan ngempu cicit di masa sekarang ini adalah menyiapkan satu kehidupan dan kondisi yang baik ketika mereka besar. Iya. Kalau hari ini orang tuanya tidak bertanggung jawab terhadap masa depan Bali gitu, Pak. Kita biarkan narkoba merajalela, gas begini, mereka besar. Ini cucu kita nih, kena narkoba, baru kita nangis sekarang. Iya kan? Karena kakeknya yang punya pengaruh pada saat sekarang ini tidak menggunakan seluruh energinya dan kekuatan untuk bagaimana memberangus itu pada titik nol misalnya. Lalu cucu kita besok kena narkoba gitu. Baru kita nangis berdarah-darah. Baru kita menyalahkan keadaan. Enggak, kita ini hari yang salah. Kita ini hari yang jadi bupati yang salah. Kita hari ini jadi kapolres yang salah. Kita hari ini jadi kapolda yang salah. Jadi gubernur yang salah karena tidak membereskan Bali dari berbagai kejahatan-kejahatan itu dan suasana itu. Sehingga kemudian anak cucu kita akhirnya pada saatnya hidup sulit hanya gara-gara kita tidak menyiapkan. Maka cara terbaik menyayangi cucu dan keturunan kita adalah gunakan pengaruh kita hari ini, kekuasaan kita hari ini untuk menciptakan kondisi Bali yang baik Bali di masa depan. Hari ini banjir Bali toh. Kita lagi banjir nih semua. Yeah. Maka hari ini siapa yang punya otoritas untuk membangun Bali harus bertanggung jawab untuk membereskan banjir. Sehingga anaknya nanti tidak kebanjiran gitu. Iya. Itu aja urusannya gitu. Oke, Ji. Ya. Saya berharap selesai podcast ini Pak Kande bisa memberi saya kartu pers. Saya sudah akan jadi karyawannya Pak Kande. Ini langsung ya. Ini bisa di-share atau gimana? Bisa. Jadi saya ingin mengatakan bahwa saya merasa closing statement-nya dengan saya kembali ke roh saya 17 tahun menjadi jurnalis, saya akan bebas bergerak di mana-mana. Ya. Kenapa saya tidak bisa menggerebek pengoplosan itu? Karena saya tidak siapa-siapa. Kenapa saya tidak bisa masuk di Sobangan? Kenapa saya tidak bisa masuk di Keramas? Kenapa saya tidak bisa masuk di Sembung? Karena saya tidak siapa-siapa, Pak. Apa hak saya? Tapi kalau hari ini saya menjadi jurnalis investigasi, saya wartawan, saya menemukan persoalan di sini, siapa yang ngoplos? Saya interview. Kenapa ngoplos? Selesai, Pak. Jadi, saya akan meningkatkan perjuangan saya ini dengan posisi saya sebagai seorang jurnalis itu. Jadi, sudahlah, nggak usah bicara soal bayaran segala macam. Saya dedikasikan waktu dan pikiran saya untuk masyarakat. Nanti kita ngobrol lebih lanjut sih ya. Oke. Pemirsa masyarakat Bali pada umumnya dan pemirsa Bali News ID khususnya, ya tadi Pak Putu sudah memaparkan dari semua sampai sedetail ini beliau memaparkan. Tapi ada beberapa yang saya note ya sebagai closing saya juga. Ini terutama untuk mereka-mereka yang mungkin mendengarkan para pengoplos ini
beliau menyampaikan sudahlah. Yang pasti jangan buat rakyat sengsara. Itu aja. Kalau kalian mau melanjutkan silahkan lanjutkan. Tapi jangan terlalu Urusan saya itu. ya, jangan terlalu lobe. Ya. Itu satu. Yang kedua, jadi masyarakat mungkin sering mendengar diam itu emas, tapi dalam hal-hal tertentu bukan berarti diam itu baik. Terutama ini masyarakat yang ada di pedesaan, yang jadi bendese, pecalang segala macam. Karena apapun yang terjadi di satu tempat, penguasa wilayah pasti tahu. Tahu. Dan pengaruhnya ke semua tempat. Iya. Jadi ada mengutip kalimatnya Haji Sugilandus juga, Haji. Jadi ada beliau menyampaikan bahwa ang lungguh marga ring maling, sejatinya maling gitu. Jadi memberi jalan pada maling atau pengoplos ini sama juga bapak-bapak atau siapapun yang memberi jalan pada maling-maling atau kejahatan itu adalah bagian dari kejahatan. Ya. Mungkin Mendiamkan itu. kejahatan adalah bagian dari kejahatan. Iya, mendiamkan kejahatan. Artinya kalau saya tidak diam, saya tidak penjahat. Iya. Oke. Sekian dulu dari kita. Bali News ID, lugas dan inspiratif.